selama ini Megapolitan sekitar 80% penjualannya dari satu awasan kita di Cinere. Oke. Kita sedang ingin mengembangkan supaya 50-50 dengan kawasan kita yang di Bogor. Jadi kita lihat bahwa lebih baik kalau kita diversifikasi sumber pendapatannya dari dua kaki dibanding betul. satu kaki. Iya. Harapannya ke depan itu perusahaan lebih stabil dengan recurring income bisnis yang lebih banyak dengan development yang area geografisnya lebih besar. Landed residential merupakan dan high-rise residential merupakan bread and butter-nya Megapolitan, didukung dengan retail mall untuk recurring bisnisnya. Jadi nanti Cinere akan menjadi Simatupang berikutnya, Pak. Oke. Karena kan Jakarta ini rencananya akan dikelilingi dengan 3 tol ring road. Iya. Dalam kota, Gatot Subroto, Outer Ring Road 1 Simatupang, dan Outer Ring Road 2 yang akan lewat Cinere, Pak. Prospeknya bagus ya, Pak ya? Prospeknya bagus. Selamat sore, Pak Ronald. Selamat sore, Pak Ismet. Pak, kita buka masker, Pak. Sudah tes antigen juga kan? Sudah antigen, sudah vaksin? Ya, sudah vaksin juga. Oke, Pak Ronald, bisa ceritakan awal mula Bapak sebelum di properti ya? Saya sebelum Megapolitan itu banyak mencoba berbagai bisnis, Pak. Ya. Saya dulu pernah bekerja di BCA sebagai bankir, pernah bekerja sebagai konsultan manajemen, pernah bekerja di Nestle Indonesia sebagai marketing, pernah kerja di private equity. Nah, sekarang dapat rumah terakhir di Megapolitan Group sebagai managing director. Pak, yang saya dengar ada cerita menarik Bapak di equity itu ya, boleh private ceritakan equity. Sedikit private equity ya. Ya. Itu Bapak kayaknya lebih dalam mengenal dunia properti itu saya dengar ya. Lebih dalam mengenal dunia keuangan dari segi properti. Oke. Banyak belajar mengenai pengelolaan properti tapi dari sudut pandang perusahaan asing. Karena kan sebagai private equity kita mengelola dana dari investor. Nah, ya itu dia yang dan digunakan untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang tidak publik. Jadi keuangan dari segi kita membeli saham tapi non publik. Jadi artinya bukan ada OJK yang ngawasin. Jadi investment itu kita harus awasin sendiri, Pak. Jadi masuk ke dalam usahanya juga. Pak, saya mau tanya, Bapak masuk di Megapolitan sebagai managing director itu di tahun berapa, Pak ya? Sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Ya. Menurut pandangan Bapak, bagaimana nih perkembangan properti di 2022? Susah dibaca karena dampak pandemi ini yang saya lihat sudah jauh membaik ya, Pak ya, dibanding 2 tahun terakhir. Tapi buntutnya bagaimana dan kita keluar dari pandemi ini bagaimana, itu yang kita harus baca di tahun 2022. Jadi harus ada senario optimistis kalau kita keluar cepat, ada senario konservatif kalau kita keluarnya lebih lama. Ya, kita lihat optimis 2022 akan jauh lebih baik dari 2021. Betul. Jauh lebih baik dari 2020. Seberapa lebih baik itu kita hanya bisa berdoa. Oke, Pak, saya mau tanya dari Megapolitan future-nya Bapak ingin achieve seperti apa, Pak? Ya, jadi selama ini Megapolitan sekitar 80% penjualannya dari satu awasan kita di Cinere. Oke. Kita sedang ingin mengembangkan supaya 50-50 dengan kawasan kita yang di Bogor. Oke. Jadi di Sentul maksud di Bapak, Sentul. Ya? Jadi kita melihat potensi di Sentul ini luar biasa dengan banyak sekali teman-teman membangun super project di Sentul. Kita kebetulan punya lahan 200 hektar di Sentul yang kita ingin bangun. Jadi kita lihat bahwa lebih baik kalau kita diversifikasi sumber pendapatannya dari dua kaki dibanding satu kaki. Jadi kita sudah mulai membangun mall pertama kita di Sentul. Kita akan mengembangkan ke residential yang lain mendukung begitu mall sudah jadi. Jadi harapannya ke depan itu perusahaan lebih stabil dengan recurring income bisnis yang lebih banyak dengan development yang area geografisnya lebih besar. Oke, Pak, kira-kira rencana untuk ke depannya dari pihak development ini ke arah mana nih, Pak? Ke arah perumahan, komersial, office, apartemen, atau
kombinasi atau seperti apa nih Pak? Betul, kita lihat sih kekuatan secara historis Megapolitan adalah di dunia residential dan di dunia retail, mall. Kita tidak punya pengalaman di office, rumah sakit, sekolah, atau seperti itu. Kita tidak menutup potensi masuk ke situ asal dapat partner yang kuat. Kita merasa bahwa partnership zaman sekarang jalan sendiri sudah susah, lebih gampang, lebih efisien kalau kita kerjasama untuk pengembangan. Ya, kolaborasi. Ya. Ke depan jelas landed residential merupakan dan high-rise residential merupakan bread and butter-nya Megapolitan, didukung dengan retail mall untuk recurring bisnisnya. Saya dengar di Cinere itu yang proyek Bapak itu namanya apa Pak? Di Cinere perumahan saya ada Cinere Parkview dan Cinere Golf Residence. Retail saya ada Cinere Mall dan Cinere Bellevue. Oh ya, cukup banyak ya. Dan itu daerahnya, lokasi Bapak saya dengar strategis ya, dekat pintu tol atau gimana ya? Dekat. Jadi sisi utara kita, Cinere kan sebenarnya sudah perbatasan dengan Jakarta Selatan. Ya. Jadi ada proyek saya yang dekat dengan Jakarta Selatan, Cinere Golf Residence, Cinere Parkview dekat dengan exit tol, Depok Antasari. Depok Antasari, betul. Dulu kan ke Cinere jauh Pak. Dulu Cinere jauh. Muter-muter Pak. Betul. Cinere itu infrastrukturnya memang tertinggal Pak dibanding teman-teman di Serpong, teman-teman di Bekasi. Tapi dengan jalan tol sudah buka dan nantinya tol Lingkar 2 ya, JOR 2 kan akan motong Cinere untuk lewat ke Serpong dan ke bandara. Jadi nanti Cinere akan menjadi Simatupang berikutnya Pak. Oke. Karena kan Jakarta ini rencananya akan dikelilingi dengan 3 tol ring road. Dalam kota, Gatot Subroto, Outer Ring Road 1 Simatupang, dan Outer Ring Road 2 yang akan lewat Cinere Pak. Lewat Cinere, wah berarti prospeknya bagus ya Pak ya? Prospeknya bagus. Iya. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya nih Pak. Terima kasih Pak Ismet. Sampai ketemu lagi Pak. Sampai ketemu Pak.